mungkin ya. Jadi proses syuting ini yang kalian lihat sama yang kita alamin itu benar-benar seprofesional itu. Mungkin selama di Indonesia gitu aku belum mendengar ada proses syuting yang seprofesional ini gitu. Mungkin aku dengar dari teman-teman ada beberapa produksi yang memang mengharuskan ada adegan tapi tidak ada protokol dan prosedur yang tepat gitu. Tapi di Hitmaker dan Rocky dan juga Mas Rizal aku ngerasa perlu terima kasih banget juga dan juga buat WeTV memberikan itu ke kami. Pertama, protokolnya itu luar biasa. Setiap ada adegan apapun itu kita close set. Yang hanya boleh masuk ada berapa orang ya Mas? 6 ya? 6 apa 7 ya? Gitu. Yang memang kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Itu ditutup, handphone nggak boleh masuk. Sama yang aku benar-benar apresiasi adalah si memory card itu hanya tertuju kepada satu orang dan yang menerima di kantor, dan itu harus tanda tangan. Jadi proses nyampe di ruang editing itu hanya si satu kurir itu dengan si yang akan menerima yang bertanggung jawab. Jadi kebocoran itu akan sangat bisa kebaca alurnya kemana. Itu menurut aku safety banget gitu. Terus juga kedua adalah adanya IC. IC itu adalah intimacy coordinator yang membuat proses syuting kita tuh sangat gampang dan nyaman karena it's so technical, seteknis itu sampai kita nggak ngerasa jadi kayak awkward gitu kayak gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih udah di prepare sebelumnya. Bahkan pas kita reading Mas Rizal udah punya workshopnya, udah ada agak kayak koreografi gitu, dan kita di lokasi itu udah tahu shotnya kebutuhannya apa aja, bukan yang nyari lagi yang oh harus ini harus itu, enggak, tapi udah jelas oh shotnya ini, jadi kita udah tahu apa aja gitu. Kita bahkan workshop dari ya ibaratnya dari thrustingnya, dari apanya itu semua koreografi gitu. Bahkan saya juga pengen ngucapin terima kasih juga Mbak Putri itu sebagai our IC coordinator gitu, intimacy coordinator, Putri Ayudia, dan dia certified untuk IC gitu. Jadi memang bukan abal-abal, ini bukan suatu hal yang oh asal ada begini supaya laku supaya gitu, enggak, tapi ini it's very professional gitu. Sampai Mbak Putri juga ada di lokasi ngecek semuanya dan bahkan punya kit gitu loh. Kit itu apa sih? Mau dari permen, mau dari celana dalam khusus laki-laki yang melindungi bagian intim dan bahkan juga perempuan, itu kita lengkap semua. Bahkan ada bola yang untuk supaya antara badan si pemain 1 dengan 2 itu ada jarak tapi tidak terlihat. Nah, segitu profesionalnya gitu. Jadi supaya teman-teman juga tahu bahwa produksi ini tuh bukan cuma sekedar oh asal adegan aja, tapi itu sebuah terkonsep yang sangat matang gitu. Jadi aku apresiasi banget bahwa kita sebagai aktor, kita sebagai pemain nggak merasa ini sesuatu hal yang tabu dan agak membuat kita jadi kayak risih gitu kayak. Tapi it went naturally, it went memang si karakter ini melakukan hal ini, bukan Luna Maya lagi atau Darius atau Audi atau Marsmino lagi gitu, tapi udah menjadi si karakter itu dengan teknis yang luar biasa. Jadi terima kasih buat Pak Rocky, Hitmaker, dan WeTV dan juga Mas Rizal sudah memberikan kenyamanan itu kepada kami gitu, sehingga membuat kami itu juga nggak menjadi beban gitu. Dan thank you once again gitu. Jadi mungkin ini informasi aja ya buat teman-teman, jadi tahu bahwa prosesnya itu sedemikian profesionalnya. Oke, terima kasih Kak Luna, tepuk tangan buat Kak Luna. Kita akan melempar 2 pertanyaan dari audiens. Silahkan untuk yang menanya sesuatu terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Mohon izin mungkin dari rekan media atau tamu undangan. Silahkan, boleh minta mikrofonnya, izin satu. Baik, luar biasa. Iya, mohon izin Bapak nanti disebutkan nama dan juga. Pertama bertemu atau beradu acting karena sebelumnya Sumala juga sukses, 1, sekian juta penonton, selamat. Nah, ketika bertemu lagi dengan cerita yang berbeda, apakah memang sudah langsung satu frekuensi atau masih butuh penyesuaian, khususnya tentang details karena temanya juga sensitif. Terus pengen tahu juga seperti apa kalian bondingnya sehingga ketika onset udah ngerti mau ngapain, dan Kak Luna percaya sama Darius, Mas Darius juga percaya dengan Luna Maya, karena menurut saya juga itu penting. Betul, thank you so much Mas Wayan ya. Satu tadi yang aku lupa kasih tahu adalah proses sebelum
kita syuting lagi reading itu kita harus isi formulir. Kita harus isi formulir gimana kita konsen terhadap hal yang akan kita lakukan. Body part mana aja yang boleh disentuh oleh lawan main. Apakah ini oke, ini oke, ini oke. Yang nggak oke mana aja, kita harus kasih tahu yang mana aja. Jadi pada saat kita udah menuliskan yang tidak oke lawan main, kita udah nggak boleh sentuh itu. Jadi caranya adalah nanti itu bagian teknis Mas Rizal sama IC coordinator yang membuat seolah-olah itu tersentuh, padahal itu tidak. Jadi IC kita itu sangat detail banget, jadi kita juga tanda tangan kesepakatan konsen terhadap apa saja body part yang boleh disentuh dan apa yang membuat kita boleh nyaman dan tidak, yang boleh terlihat di layar atau tidak. Makanya sebenarnya boleh dibilang nggak kita ada body double? Udah diomongin ya? Sorry, di Oh, berarti kalau adegan panjang. Oh iya, jadi kita memang ada body double ya, gitu. Kalau ada panjang. Kalau ada, ada nggak sih? Gue juga nggak tahu. Ada. Oh gitu ya. Kalau buatnya di. Ya, jadi sedetail itu dan seprofesional itu, bahkan membuat kita juga jadi oke. Ya pastinya pada saat kita sudah siap, pastinya kita sama Darius sepakat ya bahwa ini udah atas atas kerjasama yang baik supaya ini bisa berjalan lancar. Jadi tidak akan ada hal sensitif yang akan mengganggu kita sebagai aktor gitu. Jadi itu udah diomongin dari awal. Dan kedua juga kita udah kerjasama, udah mungkin kita sama-sama merintis kali ya, dari video klip, dari series, dari film love. Mungkin kita tiap ada berapa fase ketemu berapa tahun sekali ya. Cuma baru tahun ini kita ketemu lagi dan back to back sih projectnya. Jadi aku thank you banget gitu Darius dan juga maksudnya Donna juga memberikan kenyamanan juga buat kita, pasangan kita masing-masing, dan semuanya itu tidak ada gangguan dari hal itu gitu. Males kan kalau terganggu kan gitu. Nah itu udah sangat-sangat luar biasa. Environment-nya juga menyenangkan, dilakukan secara profesional, secara pribadi juga profesional. Akhirnya ya yang mengalir ya memang si karakter Nadine dengan Alex gitu. Dan secara pribadi Luna dengan Darius, kita sangat berhubungan baik, profesional, dan kita berteman di luar screen gitu. Jadi I think we have that connection based on respect and trust gitu. Dan itu udah terbuild bertahun-tahun. So I have good respect untuk Darius dan Donna dengan semuanya, dengan pekerjaan dia, vice versa I hope gitu. Jadi kedepannya sangat-sangat nyaman lah gitu. Bahkan kita banyak ngobrol gitu. Oke, sorry ini aku pegang sini ya gitu. Atau aku gimana gitu. Jadi udah komunikasinya tuh bukan yang kayak sorry, aku nggak enak, bukan gitu lagi. Sorry ini aku pegang sini, nanti karena soalnya kameranya dekat situ, udah teknis omongannya gitu. Jadi, we're being very professional, so I don't feel jadi awkward. Itu yang paling penting gitu loh. Dan mungkin Darius ada yang mau ditambahin, panjang ini soalnya. Silakan Mas Darius. Iya, udah cukup detail dijelasin sama Luna ya, tapi aku setuju sih ada dua hal kunci mungkin. Yang pertama profesionalisme, sebagai seorang aktor kita lakukan apa yang memang jadi tuntutan karakter, dan juga hasil diskusi kita bersama selama proses persiapan dan bersama dengan produser dan sutradara juga. Yang kedua respect sih, so I respect everyone di produksi as a human being, dan itu penting banget. Dan dari sana kita bisa punya pijakan, landasan apa yang boleh, apa yang enggak, tanpa kita harus jadi muncul sebuah friksi, karena kalau udah kayak gitu pasti nggak enak kan gitu. Jadi berangkat dari dua itu, kita punya niat untuk membuat sesuatu yang memang sesuai dengan tuntutan skenario, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Dan karena persiapannya matang banget, jadi ketika kita akan memulai sebuah adegan, udah nggak banyak pertanyaan lagi. Dan ya itu, larinya adalah ke teknisnya gimana gitu. It seems complicated, but actually ketika udah dijalanin nggak se-complicated itu, lebih simple. Dan along the way akhirnya kita tahu, oh ternyata teknisnya begini ya. Berarti udah
secara otomatis kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Terima Cukup? kasih. Mas Wayan cukup? Mas Wayan. Tepuk tangan dong untuk Kadario dan juga Kaluna. Oke, last question. Silahkan pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya mungkin? Dari rekan media? Atau dari tamu undangan yang hadir? Mana? Oh iya. Silahkan. Baik. Silahkan disebutkan dari mana, namanya, dan bertanya untuk siapa. Izin. Halo, saya mau tanya nih untuk scene BDSM-nya tadi ya. Itu ada riset tertentu nggak? Mungkin dari Mas Marcelino Levania dengan Mbak Luna. Kemudian juga ini kan masih ada 9 episode lagi ya. Kira-kira apa yang dijanjikan dari Filmmaker dan WTV untuk episode berikutnya nih? Tadi kan udah dibilang ini skala psychological thriller. Saya berharap Nadine bisa seheboh Alex Forrest atau Catherine Trammell gitu ya di Basic Instinct dan filmnya Glenn Close itu Fatal Attraction. Tapi saya kalau di film kan Filmmaker ini terkenal gore-nya. Apakah nanti ada gore-nya dikit? Itu. Thank you. Baik, mungkin yang akan menjawab terlebih dahulu mohon izin Pak Rocky, izin ingin menjawab silakan. Karena ini series, jadi kita bukan sebetulnya fokus di gore. Karena kan kalau orang nonton di rumah maunya kan santai, enjoyment. Jadi memang Hitmaker nggak mengeluarkan gore atau hantu di film ini, di series ini. Tapi ada sesuai dengan role-nya lah. Ada beberapa violence tapi secukupnya, tapi nggak terlalu menjijikan, right? I think. kalau menjijikan sih enggak, tapi ganas ya. Ya, ada. Maksudnya pertarungan final battle-nya tuh cukup intens ya, Mas Rizal. Kita bikinnya kayaknya 3-4 hari ya terakhir tuh. Episode 10 gokil sih, karena tadi kan kulminasi daripada keputusan dari semua karakter sehingga snowballing terus akhirnya di 10 gila sih. Semoga memuaskan. Eskalasi dari ketidakpuasan Nadine itu berujung ada darah. No spoilers. Oh. Iya, no spoilers. Pokoknya tegang lah. Tegang ya. Oke, kita ke riset BDSM tadi. Tuhan, silakan merisetnya seperti apa untuk adegan itu, izin. Tadi udah dijelaskan cukup panjang lebar juga dari Luna juga dan Darius. Kita memang semuanya udah seperti koreografi, semuanya udah terstruktur. Jadi semuanya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Terus tingkat kenyamanan yang paling penting, dan memang secara visualisasi jadinya terlihat seperti real karena thanks to acting pemain-pemain yang terlibat. Dan juga jujur memang untuk adegan-adegan itu hebat sih Luna. Dia mau melakukan hampir semua adegan-adegan stuntnya dia sendiri. ada satu adegan juga sedikit meleset, tapi dia ternyata tahan sakit. Aku nanya, "You okay?" Tapi bukan yang BDSM ya. Ada yang lain. Ada adegan kekerasan lainnya. Ya pokoknya ya seperti itu loh, semuanya terstruktur dan kita tinggal ikutin aja sih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong sekali untuk all cast dan juga all crew dari WeTV Original Main AP. Kita tutup sesi tanya jawabnya pada hari ini. Kita akan melakukan sesi penandatanganan poster terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh seluruh pemeran yang hadir pada hari ini dari WeTV Original Main AP. Silakan tim untuk dipersilahkan.